Hari pertama bekerja. Claudia tak mengira kalau dirinya akan terjebak dalam situasi yang rumit. Berkali-kali dia berusaha menghindar, tapi tetap saja dirinya tak mampu untuk melangkah jauh, layaknya berada di lingkaran api yang telah menjeratnya. Setiap harinya Claudia selalu merasa bersalah, seperti tengah melakukan sebuah dosa besar, namun jika dirinya menghindari dosa besar itu, malah yang ada membuatnya semakin ditarik. Layaknya magnet yang tak bisa lepas. Claudia ingin hidup bebas, seperti sebelumnya, yang tak merasa lagi rasa bersalah, tapi semua itu adalah hal yang tak mungkin. Dia telah terjebak oleh kerumitan yang seharusnya tak terjadi. Hari ini adalah hari di mana Claudia akan bekerja di perusahaan Christian. Claudia sengaja mengambil jurusan kuliah interior design, karena Claudia ingin mandiri, tidak bergantung dengan perusahaan keluarganya. Tapi maksud dari mandiri Claudia bukan malah bergantung pada perusahaan Christian. Claudia, apakah sudah siap sayang? Ini sudah siang, Christian sudah berangkat lebih dulu. Grania masuk ke dalam kamar Claudia, lalu wanita itu menatap bingung Claudia yang duduk di kursi meja rias, hanya melamun. Claudia, panggil Grania lagi, dikala putri bungsunya tak sama sekali menyadari kehadirannya. Iya bu. Claudia mengalihkan pandangannya menatap ibunya. Sayang, kenapa kamu melamun? Ayo segera berangkat ke kantor. Tadi pagi Christian sudah berangkat lebih awal karena ada meeting. Kau nyetir sendiri saja ke kantor Christian. Mobilmu sudah kembali dari bengkel. Kau tahu kan kantor pusat Hastings Group di Manhattan? Ujar Grania menatap putrinya sambil membelai rambut coklat indah putrinya itu. Claudia mengangguk pelan dan pasrah. Tahu bu. Dalam hati Claudia tak mungkin tak tahu perusahaan arsitek terbesar di Amerika. Meski belum pernah mendatangi perusahaan milik Christian, namun Claudia cukup banyak tahu tentang perusahaan milik Christian itu. Grania menangkup kedua pipi Claudia dan mengecup hidung mancung putrinya itu. Bagus, sekarang kau langsung berangkat. Ayahmu dan kakakmu kebetulan pagi ini juga sudah pergi, tapi mereka berpesan padamu untuk kau fokus pada impianmu, jangan pikir negatif. Kalau teman-teman kantormu ada yang mengusikmu, kau bilang ibu, oke? Nanti ibu akan bicara dengan Christian. Ibu tidak akan biarkan ada yang mengusik putri cantik ibu. Kalau dia tak mampu berkata-kata, gadis itu hanya tersenyum lembut dan mengangguk menuruti keinginan ibunya. Iya bu, kau jangan khawatir, aku pasti baik-baik saja. Aku berangkat. Love you bu. Take care, love you too sayang. Grania tersenyum lembut merespon ucapan Claudia. Lantas Claudia segera melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Gedung pencakar langit milik Hastings Group yang ada di Manhattan nampak sangat megah dan besar. Perusahaan arsitek terbesar di Amerika itu memang sangat amat terkenal. Tak hanya menjual desain bangunan, tapi Hastings Group memiliki sederet interior desain yang sangat handal dalam bidangnya. Bekerja di Hastings Group adalah mimpi banyak orang. Tidak mudah untuk bekerja di perusahaan raksasa asal Amerika ini. Namun Claudia sama sekali tak harus melewati jalur penyaringan karyawan. Gadis itu masuk ke Hastings Group melalui jalur eksklusif, yang mana tak semua orang bisa mendapatkannya. Mobil Claudia sudah tiba di halaman parkir Hastings Group. Layaknya karyawan, Claudia memilih untuk parkir di tempat khusus parkir karyawan atau tamu. Claudia sama sekali tak menggunakan akses VIP parkir untuk jajaran petinggi Hastings Group. Alasannya, jelas karena Claudia tak ingin menjadi bahan gosip oleh para karyawan di Hastings Group. Claudia melangkah masuk ke lobi Hastings Group hendak menuju ke resepsionis. Namun langkah kaki Claudia terhenti dikala gadis itu merasa ada yang memanggilnya. Nona Claudia, sapa seorang pria gagah dengan pakaian formal kantor. Ya, Claudia menatap pria itu dan dia mengerutkan keningnya seperti mengenal pria yang ada di hadapannya. Nona Claudia, saya Eddie, asisten pribadi Tuan Christian Hastings. Beliau sudah memberitahu saya kalau hari ini Anda akan bekerja di Hastings Group, ujar Eddie sopan. Claudia tersenyum. Hai Eddie, iya hari ini aku akan bekerja di Hastings Group. Eddie pun tersenyum. Selamat datang di Hastings Group, Nona. Mari saya antar bertemu dengan Tuan Christian. Beliau sudah menunggu Anda.
Claudia mengangguk merespon ucapan Eddie. Selanjutnya, Claudia melangkah bersama dengan asisten Christian menuju ke lift pribadi yang terletak tak jauh dari sana. Ting! Pintu lift terbuka. Claudia melangkah keluar dari lift bersama Eddie, menuju ke salah satu ruangan besar yang ada di sana. Ruangan yang terletak di bagian ujung namun sangat besar. Nona Claudia, itu adalah ruangan kerja Tuan Christian Hastings. Anda bisa langsung masuk ke sana, ucap Eddie sopan. Terima kasih, jawab Claudia pelan. Eddie tersenyum, sama-sama Nona. Lalu Claudia melangkah menuju ruang kerja Christian. Sebelumnya, Claudia mengetuk lebih dahulu, namun dikala Christian sudah memintanya untuk masuk, Claudia pun segera masuk ke dalam ruang kerja Christian. Maaf aku terlambat datang, ucap Claudia dikala tiba di ruangan kerja Christian. Christian yang tengah membaca laporan langsung mengalihkan pandangannya ketika mendengar suara Claudia. Besok kau tidak bisa terlambat, aku paling benci orang datang terlambat. Claudia mengangguk paham, iya aku tidak akan mengulanginya lagi. Christian menutup laporan yang dibaca, lalu dia bangkit berdiri melangkah menghampiri Claudia. Selama kau bekerja di sini, ada beberapa aturan yang harus kau patuhi. Katakan aturan apa saja yang kau maksud? Tanya Claudia seraya menatap Christian. Wajib datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan tepat waktu, jangan mengeluh, jangan bergosip karena aku benci melihat kerumunan wanita membahas hal-hal tidak penting. Kau pun harus siap mendapatkan tekanan di perusahaan. Sekalipun kau anak baru, tapi kau dituntut untuk kerja cepat dan tangkas. Aku selalu menyaring orang-orang terbaik untuk bekerja di perusahaanku. Jadi sesuaikan dirimu, tunjukkan kemampuanmu, ucap Christian penuh penekanan. Claudia kembali mengangguk. I get it. Thanks, sudah memberitahuku. Terakhir, ada yang harus kau patuhi lagi. Christian menatap dingin Claudia. Katakan, apalagi yang harus aku patuhi? Tanya Claudia lagi. Christian melangkah semakin dekat, menatap mandik mata amber Claudia. Kau dilarang terlibat hubungan asmara dengan karyawan di sini. Aturan ini aku terapkan pada seluruh karyawanku. Hubungan asmara hanya akan membuat fokus pekerjaan menjadi kacau. Bersikaplah profesional. Claudia terdiam sejenak mendengar semua aturan-aturan Christian. Oke, aku akan mematuhi segala aturan berlaku. Tapi ada satu hal yang aku minta darimu. Apa yang kau inginkan? Christian semakin menatap dingin Claudia. Aku ingin tidak boleh ada yang tahu tentang aku adalah adik iparmu. Aku tidak akan menggunakan nama marga lengkapku. Aku ingin memiliki lingkaran pertemanan normal, tanpa harus sungkan berbicara denganku. Aku harap kau menuruti keinginanku ini, ucap Claudia serius. Christian tak langsung menjawab apa yang Claudia inginkan. Pria itu menatap dalam dan serius pada Claudia. Keinginanmu diterima. Tidak akan ada yang tahu kau adik iparku. Terima kasih. Claudia tersenyum samar. Sekarang kau pergilah. Eddie akan mengajakmu berkeliling, ucap Christian tegas. Claudia mengangguk. Claudia melangkah meninggalkan Christian yang masih bergeming di tempatnya. Tampak manik mata coklat gelap pria itu terus menatap punggung Claudia yang mulai lenyap di pandangannya. Dari mata pria itu memancarkan sesuatu yang sulit diartikan. And I pray, I believe in the better days.